Dari soal materi ATBK biasanya soal bangun datar. Kayak apa soal bangun datar? Contohnya seperti ini. Jadi soal bangun datar itu biasanya itu bukan suruh ngitung luas, untuk keliling, tapi langsung ketahui panjang lebar itu terlalu gampang. Tapi kita diminta untuk mencari dulu. Kita berdasarkan logika atau penalaran yang kita tahu. Jadi kita di soal itu ada persegi panjang, ABCD. Persegi panjang itu dibagi-bagi menjadi beberapa daerah yang semuanya persegi kecuali bidang GIFC. Jadi FGIC atau GIFC itu bukan persegi. Berarti otomatis persegi panjang dong. Otomatis nanti panjang dan lebarnya nggak sama. Panjang persegi panjang itu 12 cm dengan 7 cm. Pertanyaannya, maka luas FGIC itu berapa? Itu soal UTBK. Saya terjemahkan dulu dalam layar seperti ini. Dengan kata lain, panjangnya 12 cm, lebarnya 7 cm. Karena yang diarsir FGIC itu bukan persegi panjang, yang lain semua bukan persegi, yang lain yang persegi, berarti kalau ini 7, maka ini pun juga 7. Betul nggak? Karena panjangnya 12, ini juga 7. Berarti ini pasti 5. Kalau ini 5 karena dia persegi, maka ini juga pasti 5. Karena lebarnya 7, maka di sini pasti 2. Karena dia juga persegi, maka ini juga 2, ini juga 2. Lagi-lagi panjangnya 12. Di sini sudah ada 7, di sini sudah ada 2, 9. Berarti otomatis di sini 3. Maka luas ini bisa kita hitung persegi panjang dengan panjang 3, lebarnya 2. Berarti luasnya otomatis 2 dikali 3 atau 6 satuan, 6 cm persegi. Gitu. Kita tidak perlu menggunakan cara yang terlalu banyak, kita hanya mendefinisikan berdasarkan sifat dari persegi dan persegi panjang. Ya, jadi kalau itu dia 7 cm dan 8 cm bisa diuraikan seperti itu. Next. Gimana dengan yang ini? Ini juga soal DBK. Luas bangun tersebut. Maksudnya luas bangun tersebut itu luas yang diarsir ya. Itu kalau gambarnya kayaknya pada waktu screenshot saya belum mengarsir. Yang diarsir adalah yang daerah sini dan daerah sini. Ini ya. Kalau kita gambar seperti itu, berarti saya harus tahu berapa sih panjang jari-jari atau luas bangun tersebut itu maksudnya luas ini ya, luas seperempat lingkarannya ini loh. Luas seperempat lingkarannya berapa? Kalau kita pengen menghitung luas seperempat lingkaran, logikanya maka saya harus menghitung jari-jarinya berapa. Setelah jari-jarinya ketahuan, baru kita bisa menghitung luasnya. Karena luas lingkaran sudah jelas ya, pi r kuadrat. Kalau seperempat lingkaran berarti seperempat pi r kuadrat. Dan ini basic knowledge dari di kelas 6 SD, 5 SD, dan semua orang mestinya tahu. Kalaupun belum tahu, paling tidak bisa cari tahu karena ini itu bilangan bangun datar yang sangat umum, yaitu lingkaran. Oke, saya terjemahkan di layar. Jadi kalau dia panjangnya 20 cm, ingat, garis yang miring yang berwarna hijau itu adalah diagonal dari persegi panjang yang disinggung oleh lingkaran. Artinya apa? Kalau garis itu saya balik, si pembuat soal memang berusaha mengecoh. Ini kalau saya tukar, namanya diagonal, boleh saya tukar. Ya. Berarti ini juga diagonal. Karena diagonal persegi panjang itu sama panjang. Betul ya? Berarti ini panjangnya 20 cm. Dengan kata lain, karena dari titik pusat ke titik lingkaran, maka ini disebut dengan jari-jari. Maka kalau luas seperempat lingkarannya, berarti tinggal seperempat
Karena jari-jarinya 20 berarti 3,14 dikali jari-jari dikali jari-jari. Jadi kalau kita hitung, ini 4 dengan 20 itu 5, 20 kali 5 100, 100 kali 3,14 berarti jawabannya 314. Ya. Jadi si pembuat soal memang mengecoh dengan cara diagonal yang diketahui adalah diagonal yang miringnya dibalik. Ya, sehingga ketika refleks kita soal maka kita bingung. Ini jari-jarinya berapa? Harus pakai Pitagoras. Sisi yang di sini belum diketahui dan seterusnya. Ternyata kalau kita tuker atau kita balik itu diagonal persegi panjang itu sama. Jadi jawabannya adalah 314.